Ketemu lagi di Buka Mi. Buka suara, Buka pikiran. Pikiran udah kebuka. Udah dong. Gue kan open minded banget tuh, tahu sendiri. Kuncinya mah. Bukan pala gue yang kebuka, pikirannya. Iya, sama. Orang yang open minded tuh biasanya dia terbuka kan. Nilai-nilai baru, ya kan. Dia toleran dengan perbedaan seperti Kalau itu. terbuka bahasa Inggrisnya apa? Open. Bukan terbuka apa? Sifat terbuka apa? Sifat open minded. Open mind. Extrovert apa introvert? Oh, extrovert. Extrovert, iya. Kalau introvert di awal lagu ya. Bukan, itu intro. Oh, intro lagu ya. Oh biasanya iya. kalau lagu kan emang ada intronya, tapi nggak introvert tuh. Oh, introvert beda. itu sifat maksudnya. Oh, gue pikir intro tuh kependekan dari introvert. Bukan? Nggak pendek. Nggak pendek kan. Iya. Nah, gue mau tanya sama lo. Iya. Partai-partai apa yang sebenarnya di situ tuh dingin, tapi justru jadi panas. Maksudnya lagi panas gitu. Padahal dingin tuh. Ini nih partai yang lagi berkoalisi, lagi nyari selak buat koalisi lah maksudnya. Partai Nasdem. Karena Nasdem kan dingin. Nasdem nih di bawah AC. ngadem gitu. Pak Nasdem panas dalam. Maksudnya. Itu partai itu. Yang waktu itu kan ini apa? mengusung itu loh. Iya. Ex-Wagub. Iya. Ex-Wagub, ex-Gub. Mengusung Anies. Ya, tapi kan jadi kan sekarang kan tertunda nih deklarasinya karena dampak belum ada kesepakatan untuk koalisi Nasdem Demokrat PKS. Iya, makanya itu kan udah dari awal tuh sebenarnya Nasdem ngincar koalisi itu. Nah, ini kan beberapa waktu lalu sebelum rame-rame pengusungan Anies sebagai presiden kan Demokrat, Nasdem sama PKS itu udah sempat ketemu sebenarnya. Cuman pada saat itu pas ketemu belum ada ketemu kata sepakat. Itu gitu. apa yang diobrolin kalau gitu berarti? Kayaknya mereka mau ada rencana healing bareng apa gimana juga gue nggak ngerti ya. Soalnya dibilangnya nggak ada yang serius dibahas. Staycation. Entah staycation, entah mau patungan lapangan futsal juga nggak tahu ya. Atau Soalnya nggak serius sih konteksnya, bahasannya nggak serius gitu. Atau sekedar ngopi-ngopi kali. Iya, atau mungkin cuma numpang makan siang juga kan bisa jadi. Oh gitu. Mungkin makan siangnya di sana enak gitu kali. Kita mampir aja di sana sekalian. Tapi lo menurut lo? Tapi kenapa dibalik? Terus kalau ya kan lo menurut, orang kan menurut lo. Iya, menurut. Makanya lo menurut kan. Betul. Nah, menurut lo kira-kira gimana ya kans GUP kita itu, ex-GUP kita untuk jadi presiden? Kalau memang rakyat menghendaki kan bisa aja terpilih, tapi kan rakyat yang mana dulu nggak tahu. Oh, iya. Kan tentu makanya ya pemilu lah yang. Iya, pemilu yang menentukan gitu ya. Soal kansnya nggak berarti nih didukung sama banyak partai dia bisa punya kans yang tinggi. Kalau gue sih pernah baca berita katanya sih calon si GUP itu masih agak nanggung, Riz. Nanggung? Iya. Karena? Ya itu ada di berita lah. Oh, di berita. Baca beritanya. Lu baca beritanya ngintip apa gimana? Iya, maksudnya masih nggak kelar. Iya gitu. Jadi sebenarnya kan semuanya harus ini dong. Misalnya wawasan harus calon presiden nih harus punya wawasan yang luas, yang tinggi, yang kenegaraannya ini banget. Pokoknya di salah satu poinnya itu memang ada yang kurang lah. Oh, dinilainya seperti itu ya. Gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanya aja sama yang udah memperhatikan lama ya. Soal partai-partai ini. Sampai dia nggak ngurusin keluarganya. Dia memperhatikan partai aja. Iya, ini justru. Langsung aja nih ada Maira. Maira. Terima kasih Aris. Iya. Maira, emang bener keluarga Maira nggak keurus gara-gara mikirin partai? Iya, kayaknya emang. Iya, enggak dong. Tapi memang menarik nih ya. Demokrasi di Indonesia ini politik ini dinamis banget. Jadi kadang lawan menjadi teman. Iya, betul. Teman menjadi lawan. Wah. Nggak ada istilahnya sahabat sejati di partai itu ya. Iya. Namanya juga politik. Karena harus menggelitik. Namanya juga politik, harus menggelitik biar cair gitu. Jangan yang pasti politik itu diawali dari kota Jakarta. Oh, kok bisa? Gitu. Iya. Karena politik. Empo itu Jakarta. Perempuan lagi ya berarti. Iya. Iya. Kalau dari Sunda mungkin bukan politik. Teklitik. Udah dah. Mau udah kagak sabar ini. Iya. Wah, mau ngebet. Maira. Ya, koalisi Nasdem Demokrat PKS ditunda. Yang semula dijadwalkan pada tanggal 10 November 2022
ditunda dengan waktu yang belum ditentukan kembali. Bisa-bisa malah nggak akan terjadi. Bentuk koalisi bisa saja berubah, sama seperti emak yang udah nerima uang muka pembayaran kosan, tiba-tiba anak kosannya batal ngekos. Tapi untuk Partai Nasdem cocoknya nih diibaratkan sebagai konsumen ojol nih yang nge-cancel orderannya nih. Dengan alasan driver nggak mau duduk di belakang. Jangan salah paham. Mak berikan perumpamaan ojol karena Pak Surya Paloh sendiri nih yang mengatakan perumpamaan nih bahwa Nasdem itu seperti ojek yang mengantar capresnya menuju tujuan. Itu dulu. Kalau sekarang bisa aja kan nyasar. Tahu-tahu nganternya ke kosan mak. Misalnya nih, tahu-tahu ada Pak Anies nih. Ada Pak Anies. Maaf Pak, mau yang AC apa yang kipas angin? Pak Anies ketawa. Mak Ira lucu ya katanya. Lucuan juga Bapak waktu lagi jadi gubernur. TGUPP banyak bener. Itu TGUPP apa ormas? Terus kata Pak Anies, saya mau ketemu dengan Mumun. Dia pendukung saya. Ya Pak, Mumun lagi di Genteng Pak, jemur rengginang. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan bahwa arah politik PKS ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syuro, sementara arah politik Partai Demokrat ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Manis sebagai orang awam nih, ini tuh kayak menangkap ada keraguan-raguan nih di PKS dan Demokrat. Gabung Nasdem enggak? Gabung Nasdem enggak? Kalau zaman mak kecil dulu nih, mak minta bantuan sama tokek. Kocak kali ya. Pas lagi berkumpul nih majelis tinggi partai, pimpinan sidang nih udah mau ketok palu sambil dengerin tokek bunyi. Tokek. Peserta langsung jawab, gabung. Tokek. Enggak. Tokek. Gabung. Tokek. Enggak. Nah pas bunyi terakhir nih, palu udah diangkat nih, udah mau diketok nih. Tok. Peserta bingung saling pandang. Kenapa gak komplit nih ketok kayak bunyinya nih. Terus ngelirik ke arah Mas Giring Ganesa yang kebetulan ngintip di jendela kaca. Kata Mas Giring, saya gak ikut-ikutan ya. Saya kan udah jelas usung Pak Ganjar. Itulah dinamika politik di negara Republik Indonesia yang demokratis ini yang selalu dinamis. Ada yang mencoba membantah. Saya gak pakai politik identitas. Itu kan mereka aja yang ngomong. Ucapnya saat ditanya sama wartawan nih. Jadi Bapak hari ini ada rencana kunjungan ke Petamburan? Ya silaturahmi boleh kan? Silaturahmi. Gak ada yang melarang. Karena justru itu mempertegas. AHY belum lama ini ke Jerman dan menyempatkan bertemu dengan Bunda Korla. Menarik, karena kita tahu Bunda Korla banyak sekali penggemarnya, tapi yang lebih menarik lagi sikap diplomatis yang ditunjukkan oleh Bunda Korla. Kata Bunda Korla, saya tidak berpolitik loh. Respect mak ke Bunda Korla. Gak hanya di situ, Bunda Korla juga sosok yang cerdas. Dia berkata, Demokrat aja udah kesini, kapan yang lain? Tanpa disadari nih, Bunda Korla sudah melakukan trik marketing. Misalnya nih iklan obat nyamuk bakar nih. Warga di sini udah pakai nih obat nyamuk bakar. Masa kamu enggak? Besoknya seluruh warga kampung sebelah pakai itu obat nyamuk. Kampung-kampung lain berasap di kurung kabut. Kampung sebelah berasap beneran. Untuk partai politik teknik jualan seperti itu nggak bisa ya diterapkan ya. Contohnya nih. Yusuf Mansur gabung dengan Perindo. Kamu kapan? Lah, pilih partai politik bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Pilih partai politik tuh harus 3C. Cerdas, cermat, celiti. Sama seperti partai politik yang mengajukan capresnya, itu harus cerdas melihat rekam jejaknya. Cermat juga, jangan pilih nih yang dapat memecah belah kerukunan beragama. Dan teliti mendengarkan suara rakyat. Karena ada pepatah kuno dalam bahasa Latin yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Wis. Sekarang suara rakyat banyak disebut sebagai suara netizen. Seperti baru-baru ini nih,
Kiki Savitrini yang diberi kata-kata tidak sopan oleh fans fanatik Lesrar, tapi dibalas oleh Kiki dengan mentransfer sejumlah uang ke masing-masing yang menghujatnya. Luar biasa. Yang dibela no reaction, yang dibenci justru beri bantuan. Wow. Maaf ya, untuk netizen yang di komenannya ini juga ada nih yang benci sama emak. Emak kagak bisa bagi duit. Emak cuma bisa bantu doa. Semoga silaturahmi kita baik-baik aja. Kita mah rakyat jangan mau diadu domba. Jangan terlalu fanatik dengan partai atau capres yang didukung. Buka akal sehat dan pikiran. Karena kalau buka aib itu cukup si kebaya merah. Lain ladang, lain belalang. Cakep. Aman gak nih mak pulang? Ya enggak tahu kok tanya saya. Aman apa enggaknya? Aman enggak nih Mbak Bulan? Tahu nggak netizen? Ada tuh yang bilang begini. Apa? Kok tulisannya gini komennya nih. Kalau saya ketemu sama nih ibu ini saya akan lemparin tai. Ayo bener. Serius. Gara-gara untuk komen. Emak tiap kali ketemu orang bawa kresek hitam mau dicuriga. Waduh, udah nyiapin gue mau dilempar nih. Iya, udah nyiapin ya, udah siap-siap gitu ya, Mbak. Oh, banyak ya komen-komen pedes ya. Banyak juga. Nggak mau ngasih itu duit tadi, nggak mau. Kayak Kiki Savitri. Iya, mak aja masih butuh disantun. Ada, saya juga dulu pernah ada. Gua ini kalau ketemu orang ini gue pengen gue lempar pakai kuah soto katanya. Enak itu mah. Iya, gue bilang sama nasinya sekalian. Sambalnya juga enggak boleh. Riz, Ya. gue nanya lagi sama lu nih. Ada seorang ibu, Ya. dia koordinator lapangan. Siapa dia? Seorang ibu koordinator lapangan. Oh, Bunda Korla. Bunda Korla. Oh, karena koordinator lapangan. Iya, Bunda Korla. Iya. Segitu doang. Segitu doang. Udah sekali tertembak ya. Iya. Tapi Bunda Korla itu orang yang ini ya, Maya, apa? Kalau saya ngelihat video-videonya dia live Instagramnya dia tuh ceplos-ceplos ya. Ya, ceplos-ceplos apa adanya. Itu yang disukai sama penggemar-penggemarnya. Iya. Dia berhasil pakai kata-kata kalimat yang sebenarnya kasar ya. Tapi jadi sesuatu konotasinya positif itu kayak bandit kan ya. Iya. Emang bandit tuh orang gitu ya kan. Itu bandit yang lihat nonton itu tuh langsung terpuji dia. Senang banget nih nonton. Kan band aja ada namanya bandit. Iya kan? Band apa? Band it. Oh, band. Band itu. Iya. Udah deh. Kalau gitu kita kembali cari video itu bukan? Enggak jangan. Jangan. Atau kita koalisi aja nih bertiga. Oh iya, benar. Koalisi. Musuh siapa nih kita nih? Musuh RT kita, RT. Iya. Benar. Sampai ketemu di Ibu Kami. Bukan berikutnya. Minggu depan.